Halo sahabat digital semuanya, halo juga kalian yang baru mampir di channel ini, selamat datang. Aku doain kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita bakal membahas kelanjutan dari serial Legacies yang mulai dirilis pada tahun 2018. Buat kamu yang baru nemuin video ini, aku saranin buat nonton dulu episode sebelumnya, linknya ada di kolom komentar dan deskripsi ya. Di episode awal-awal dulu, kita sempat melihat kalau Dorian amat sangat marah ketika Caleb mengajak MG jajan darah manusia. Karena anak-anak seperti MG yang baru berubah menjadi vampir merupakan vampir yang sangat rentan untuk menjadi Reaper, yaitu vampir yang doyan dengan darah manusia dan tak akan bisa terkendali. Kita juga sempat membahas tentang Landon yang berusaha untuk mencari tahu tentang ibunya dan juga masa lalunya. Nah, di episode kali ini kita bakal membahas tentang siapa Landon sebenarnya. Selanjutnya kita juga bakal membahas tentang diadakannya acara pemilihan Miss Mystic Falls, di mana nanti kita bakal menemukan poin-poin penting yang mengejutkan. Yuk kita langsung masuk ke ceritanya, simak videonya sampai habis ya. Setelah kepulangan Alaric dan murid-muridnya selepas mereka membunuh mumi, Caleb lalu melaporkan kepada Alaric kalau MG tidak berada di kamarnya, MG menghilang. Padahal malam tersebut adalah malam yang sangat berbahaya jika vampir berkeliaran, yaitu malam bulan purnama. Landon juga menghilang, itulah laporan Hope kepada Alaric. Ternyata Raphael juga tidak berada di selnya. Raphael berada di sel seharusnya ketika malam bulan purnama, berkemungkinan dia bakal berubah menjadi serigala. Namun mereka bertiga tidak ditemukan di sekolah pada malam itu. Tiba-tiba mereka berdua mendengar auman serigala, berkemungkinan itu adalah Raphael. Alaric dan Hope lalu menyelidiki ke hutan dan juga pagar sekolah, sampailah mereka akhirnya bertemu dengan Raphael dalam keadaan bibirnya yang berdarah-darah. Hope menanyakan di mana Landon, namun Raphael tidak mengingatnya, padahal sebelumnya dia bersama Landon. Raphael benar-benar dalam keadaan yang buruk, berkemungkinan tadi dia sempat berubah menjadi serigala, dan dengan detak jantungnya yang sangat cepat pada saat sekarang ini, dia berusaha dikontrol dan ditenangkan oleh Emma. Jadi Raphael terperangkap di dalam pikiran manusia dan serigala, dia berada di antaranya sehingga itu membuat Raphael kebingungan. Setelah melihat hal trauma yang dialami oleh Raphael ini, Hope berpikiran berkemungkinan hal buruk sudah terjadi. Dari cerita zaman dulunya memang serigala itu berlawanan dengan vampir, dan berkemungkinan jika Raphael berubah menjadi serigala kembali, itu bakal membahayakan murid-murid vampir yang sedang tertidur. Raphael lalu mengingat-ingat kejadian sebelumnya ketika semua orang pergi pulang kampung, ya kita bisa menamai mereka itu pulang kampung ya ketika mereka liburan musim semi. Jadi karena Raphael dan Landon tidak memiliki keluarga, mereka tetap berada di asrama sekolah ini. Tidak ada boleh murid yang keluar sendirian kecuali mereka memiliki wali, terutama bagi vampir dan serigala karena malam bulan purnama akan segera datang. Nah, ceritanya ini kan kejadian beberapa hari yang lalu ketika Caleb memohonkan kepada Raphael agar Raphael ikut bermain bersama MG. Karena pada momen saat itulah Caleb akan pergi bersama Alaric dan yang lainnya. Yang biasanya Raphael hanya hangout berdua dengan Landon, sekarang mereka bertiga bersama MG. MG sempat menceritakan kalau keluarganya tidak menginginkan dirinya. Nah, Landon yang merasa kalau keluarga itu adalah penting, dan dia dulu merasa kalau dia tidak berhasil menemukan ibunya, maka dari itu dia ingin membuat temannya ini bisa bertemu dengan keluarganya kembali. Alaric mencemaskan sesuatu dan dia hendak pergi dan menitipkan Raphael kepada Emma dan Hope. Setelahnya Alaric pergi ke kamarnya Caleb untuk mengajak Caleb pergi bersamanya ke rumah ibunya MG. Inilah ceritanya yang ditarik undur kembali ketika Raphael mengingat kejadian sebelumnya dan menceritakannya kepada Emma dan Hope. Ceritanya MG itu memang berubah menjadi vampir, namun keluarganya, dua-duanya ibu dan ayahnya adalah manusia biasa yang mengira MG itu sudah mati. Sebenarnya Landon ini niatnya baik untuk mempertemukan MG kembali ke keluarganya. Lalu tiba-tiba Raphael berteriak dalam halusinasinya meneriakkan agar Landon segera pergi. Raphael harus ditenangkan dengan suntik penenang yang sedang disiapkan oleh Emma, sementara Hope selalu menanyakan di mana Landon. Raphael menyebutkan kata monster lalu dia pun terbius. Hope lalu bertanya-tanya bagaimana mungkin ada monster kembali karena Gucci sudah diambil oleh Agent Clark dan dimasukkan ke Malivore. Lalu bagaimana mungkin mereka diikuti kembali oleh monster?
Kita kembali ke dalam ingatan Raphael di cerita beberapa hari yang lalu ketika mereka pergi ke rumah ibunya MG. Ya, ini adalah ibunya MG yang bernama Veronica. Tapi sepertinya ibunya tidak begitu senang kedatangan anaknya pada saat sekarang ini. Padahal MG hanya ingin bertemu ibu dan ayahnya. Dia ingin bertemu sekali saja lalu dia berpamitan. Namun ibunya tak bersikeras kalau semua orang tahunya MG itu sudah mati. Jadi tidak bagus rasanya jika ada yang melihat MG berkeliaran di dekat sini. Mendengar kehadirannya tidak diharapkan, dan sepertinya Landon dan Raphael juga sedih melihat MG seperti ini, mereka pun lalu membawa MG untuk kembali pulang ke sekolah. Lalu kita pergi ke kejadian pada saat sekarang ini, yaitu Alaric yang meminta Caleb menemaninya. Ternyata mereka pergi ke rumah ibunya MG. Ibunya MG juga sedikit kecewa kepada Alaric karena membiarkan MG pergi keluar sekolah begitu saja. Nggak taunya Alaric mengatakan kalau mereka datang ke sini untuk melaporkan kalau MG tidak berada di sekolah. MG menghilang. Apa mungkin ibunya mengetahui di mana MG? Ibunya juga tidak tahu di mana putranya, namun yang dia yakini MG bakal aman di sekolah. Untuk itulah dia meminta pertanggungjawaban Alaric. Setelahnya Alaric mendapatkan telepon dari Hope yang menceritakan tentang apa yang terjadi kepada Raphael. Lalu Hope juga meminta izin agar dia bisa menggunakan obat yang nantinya bisa menggali informasi dari Raphael. Emma sepertinya bertentangan dengan Hope karena Hope inginnya Raphael itu istirahat agar dirinya tenang. Namun Hope yang merasa tidak tenang karena di luar sana mungkin saja Landon dan MG dalam keadaan yang berbahaya. Karena hanya dengan ingatan Raphael lah mereka mungkin nanti bisa menggali informasi tentang keberadaan Landon dan MG. Akhirnya MG pergi menemui ayahnya. Ayahnya merupakan salah satu kandidat yang mencalonkan untuk menjadi wali kota. Raphael sebenarnya tidak ingin melanjutkan misi ini karena malam bulan purnama akan segera tiba. Sebagai seorang yang religius, ayahnya sungguh sangat tidak percaya akan kehadiran putranya yang dia yakini kalau putranya itu sudah meninggal dunia. Ternyata jauh dari apa yang dia bayangkan, ayahnya ini sangat senang. Ayahnya memang sangat tidak percaya, namun dia yakin kalau ini adalah mukjizat Tuhan. Landon dan Raphael sepertinya lega melihat MG kembali bertemu dengan ayahnya dalam keadaan yang bahagia. Dan resiko dari kepergian mereka menemui ayah MG, mereka tidak bisa kembali pulang ke sekolah tepat waktu. Nah, pada malam itu, Landon merantai Raphael di hutan, agar ketika nantinya Raphael berubah menjadi manusia serigala, dia tidak akan membahayakan Landon. Raphael sudah menyuruh Landon untuk kembali saja seorang diri ke sekolah, namun Landon menolaknya. Dia tetap bakal berada di sana untuk menemani Raphael. Raphael sempat menyalahkan Landon karena kesalahan Landon lah yang memaksa MG, sehingga akhirnya mereka bertiga malah telat untuk kembali ke sekolah. Karena hal itu akhirnya Landon juga tidak terima, dia pun lalu mengungkit tentang perasaannya Raphael. Landon tahu kalau Raphael itu sebenarnya menyukai Hope. Lalu terjadilah perdebatan di antara mereka berdua. Raphael menyatakan kalau dia sampai kapanpun tidak akan pernah menyakiti Landon. Tiba-tiba mereka mendengar suara sesuatu dari sebelah sana yang berlari sangat cepat. Kebingungan Landon mencari kunci dari borgol Raphael tadi. Raphael meneriakkan Landon untuk segera lari, lalu tiba-tiba dia kembali ke ingatannya pada saat sekarang ini. Raphael yang sudah tersadar kembali, dia tidak bisa mengingat apa-apa, dia tidak ingat lagi kejadian setelahnya. Setelahnya Raphael ditanyakan apakah dia mengingat hutannya, di mana tempat mereka berada. Setelah memberitahukan Alaric di mana posisi hutan tersebut, Alaric dan Caleb pergi ke sana duluan. Disinilah akhirnya Alaric menceritakan kalau kesepakatan dari Alaric dan Veronica, yaitu ibunya MG sebelumnya, adalah agar merahasiakan kalau MG merupakan seorang vampir. Karena vampir itu biasanya bukan keturunan yang dilahirkan. Buktinya ayah dan ibunya hanyalah manusia biasa. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba Caleb bisa mencium bau, ternyata itu adalah bau darah. Akhirnya mereka berhasil menemukan MG dalam keadaan yang memprihatinkan. Berkemungkinan yang sudah menyerang MG itu adalah serigala. Lalu apakah Raphael pelakunya? Sementara Raphael sendiri mungkin tidak ingat kalau dia sudah menyerang orang-orang di sekitarnya. Satu-satunya obat yang bisa mengobati MG adalah darah Hope yang merupakan seorang tree bread. MG yang sudah tergigit dan dalam keadaan kritis, dia pun berhalusinasi karena dia merasa dia sudah ditolak oleh ayahnya. MG yang sepertinya sudah meyakini kalau ayahnya bisa menerima kenyataan dirinya adalah vampir, dan pun lalu memperlihatkan sisi vampirnya. Namun ayahnya yang merupakan seorang yang religius tidak bisa menerima kenyataan. Dia malah mengata-ngatai MG sebagai seorang iblis. MG lalu mendekati ayahnya dan meyakinkan walaupun dirinya adalah vampir, dia tetaplah anak dari ayahnya. Dia juga bukanlah seseorang yang jahat.
Dia pun lalu menghipnotis ayahnya untuk melupakan kejadian hari ini, bahwa ayahnya tidak pernah bertemu dengan putranya kembali. Lalu segera setelahnya datanglah Hope dan Raphael yang akhirnya mengetahui kalau MJ sudah digigit oleh manusia serigala. Ternyata yang menggigit MJ itu adalah Raphael. MJ memang sudah tergigit, namun ternyata dialah yang meminta maaf. Lalu apakah sebenarnya yang sudah terjadi? Mereka dihampiri oleh seseorang yang mereka kira awalnya adalah monster, ternyata itu adalah MJ. Namun MJ datang dalam keadaan marah dan menyalahkan Landon, karena gara-gara Landon lah yang memaksa MJ untuk bertemu dengan keluarganya. Namun pertemuan itu tidak berakhir baik. MJ yang menghajar Landon, lalu darah Landon malah tersisa di tangannya. Lalu kalian tahu kan kalau MJ merupakan vampir baru yang mungkin tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya atas darah manusia. Tidak hanya menghisap, dia pun lalu malah mematahkan lehernya Landon sampai akhirnya Landon pun mati. Benar-benar merupakan kejadian yang sangat mengejutkan yang terjadi di depan mata Raphael. Karena satu-satunya sahabat dan saudara yang selama ini dia anggap seperti saudara kandungnya mati di depan matanya sendiri. Mendengar hal itu ternyata Hope juga shock berat karena satu-satunya lelaki yang amat sangat dia cintai mati begitu saja dengan amat sangat tragis. Raphael lalu pergi dari tempat tersebut karena dia takut kalau dia nantinya bakal merampiaskan amarahnya kembali kepada MJ. Caleb sepertinya khawatir karena mungkin saja Hope tidak akan mau memberikan darahnya demi menyelamatkan MJ. Tapi ternyata setelah itu Hope yang berbesar hati, dia pun mau memberikan darahnya untuk menyelamatkan temannya. Inilah mayatnya Landon yang sudah didatangi oleh Raphael. Raphael benar-benar dalam keadaan syok dan terpukul karena dia tidak percaya satu-satunya sahabat, teman, dan saudara yang selama ini berada di sisinya dari semenjak kecil sudah mati di depan matanya sendiri. Begitupun dengan Hope yang sepertinya merasa amat sangat kehilangan. Kalian bisa melihat sendiri dari air mata dan teriakannya. Kita beralih ke sisinya Caleb dan MJ. Caleb sepertinya sekarang menyadari alasan Alaric tadinya membawa Caleb untuk mencari MJ. Saat sekarang ini MJ yang tidak lagi memiliki siapapun, maka Caleb lah yang bakal menjadi saudaranya. Dan kenyataan pahit harus mereka hadapi, mereka bakal menjemput mayatnya Landon untuk dikebumikan. Namun Raphael yang masih belum percaya dengan kematian sahabatnya, dia pun ingin melampiaskan kemarahannya kepada MJ. Namun Raphael dihentikan oleh Hope dan yang lainnya, sehingga Raphael harus menerima tersebut dengan ikhlas. Tiba-tiba mereka melihat kepulan asap dari tubuhnya Landon. Apakah mereka hanya berhalusinasi atau itu benar-benar terjadi? Hope yang mengeluarkan sihirnya untuk menyelamatkan Landon, namun ternyata itu sia-sia. Tiba-tiba malah mayatnya Landon mengeluarkan api dan terbakar begitu saja. Hope yang ingin menyelamatkannya lalu dicegah oleh Alaric, karena pada momen inilah mereka akan menyaksikan apakah Landon benar-benar makhluk supernatural. Tiba-tiba seluruh api yang tadinya membakar tubuhnya Landon pun lenyap, dan terlihatlah tubuh Landon yang sudah dipenuhi tumpukan debu. Namun setelahnya debu dan arang tersebut bergerak, mereka pun dikejutkan dengan kehadiran dari sosok Landon yang keluar dari sisa-sisa pembakaran tubuhnya sendiri. Landon kembali hidup dan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Dia pun lalu malah menanyakan kepada semua orang apa yang sudah terjadi. Semuanya hanya tidak bisa percaya dengan apa yang sedang mereka lihat. Ternyata cerita mitos tentang legenda Phoenix benar adanya. Dan itulah kekuatan yang dimiliki oleh Landon. Cerita di episode ini berakhir sampai di sini dan kita bakal melanjutkannya ke episode selanjutnya. Episode kali ini berawal dengan adanya Agent Clark yang sedang berbicara dengan seseorang, yang mana seseorang itu kepalanya sedang ditutup. Orang itu bakal dikirim ke sekolah Salvatore. Kalau seandainya seseorang itu tidak mau melakukan sesuai apa yang diperintahkan oleh Agent Clark, maka dia bakal dimasukkan ke lubang Malivore. Nah, pada saat sekarang ini, Hope yang masih sedang tertidur, berkemungkinan dia bermimpi buruk tentang masa lalunya. Secara tidak sengaja, dia malah juga menyerang Landon dalam tidurnya. Setelahnya, Landon menceritakan tentang kejadian Hope kepada Alaric, dan ternyata di sini Alaric juga mempelajari tentang Phoenix, yaitu apa yang sedang dialami oleh Landon. Hope yang ditanyai oleh Alaric tentang keadaan temperamennya yang juga agak sedikit terganggu, namun Hope mengatakan kalau dia baik-baik saja. Namun cara dia mengatakan dia baik-baik saja malah terlihat seolah-olah dia melampiaskan emosinya. Kita lalu berpindah scene kepada Alaric yang menyampaikan pidatonya di depan semua murid-murid. Dia mengatakan kalau pada tahun ini adalah kesempatan sekolah mereka menjadi tuan rumah dalam pemilihan Miss dari Mystic Falls. Jadi Alaric mengingatkan semua murid-muridnya untuk mempertahankan rahasia mereka
agar semua murid-muridnya tidak melakukan hal yang aneh-aneh atau memperlihatkan mantra atau apapun itu yang bisa mengekspos mereka ke dunia manusia. Dan tahukah kalian kalau Landon sepertinya amat sangat senang karena dia pada saat sekarang ini sudah mengetahui dirinya merupakan makhluk yang spesial karena dia merupakan sebuah phoenix. Tiba-tiba datanglah seseorang, ternyata itu adalah mantan pacarnya Hope yang bernama Raymond. Dia adalah vampir berusia 90 tahun yang dulunya sudah membunuh ibunya Hope. Semua murid-murid dari sekolah lain yang bakal melakukan kompetisi di sekolah Salvatore disambut dengan baik oleh Alaric dan murid-murid lainnya. Tiba-tiba datanglah seseorang, ternyata itu adalah Veronica, yaitu ibunya MG, yang ingin membahas tentang putranya yang dia dengar sudah membunuh murid di sana. Namun Alaric mengatakan, walaupun MG sudah membunuh, namun murid yang dia bunuh itu sudah bangkit kembali. Maka dari itu semuanya sudah terkendali. Dan oh ya, Raymond, mantan pacarnya Hope, didatangkan ke sini karena dia datang untuk membantu-bantu Alaric. Namun sepertinya Landon malah terlihat cemburu. Kita lalu beralih kepada Penelope yang pada saat sekarang ini menghampiri Josie. Penelope memastikan apakah Josie sudah membaca surat yang sebelumnya dia berikan. Namun ternyata Josie belum sama sekali membacanya. Josie mengatakan kalau dia sibuk dengan mempersiapkan acara pemilihan Miss dari Mystic Falls ini karena dulu ibunya juga merupakan pemenang dari kontes Putri Mystic Falls. Lagi-lagi Josie malah mengusahakan agar Lizzie yang menang. Dan ini dia Lizzie dengan penampilannya yang baru. Dia bertemu dengan beberapa juri dan menyapanya dengan ramah. Namun ternyata kepala jurinya nanti adalah ibunya Dana, yang mana berkemungkinan ibu ini mendengar cerita tentang Lizzie yang dulu sering menjadi musuhnya Dana. Mempertimbangkan hal tersebut, Lizzie merasakan kalau mungkin dia tidak akan bisa memenangkan kontes ini. Lizzie mundur dari kontes kecantikan, namun dia akan memilih orang yang bakal menggantikan dirinya. Josie mengira kalau yang bakal menggantikan Lizzie adalah dirinya, namun ternyata Lizzie lebih memilih Hope. Tentunya itu membuat Penelope terkejut, apalagi Josie yang sepertinya sedikit kecewa. Mengapa saudarinya tidak malah memilih dirinya? Ternyata alasan Lizzie memilih Hope adalah karena Hope itu cantik, pandai berbicara, dan juga Hope memiliki cerita masa lalu yang menyedihkan, yaitu dirinya yang yatim piatu. Kita beralih kepada MG yang kembali melakukan penyesuaian di sekolah ini karena semua murid-murid tahu kalau MG sudah membunuh seseorang. Di tengah kesedihannya, tiba-tiba MG bertemu dengan seorang gadis. Berkemungkinan gadis ini juga berasal dari sekolah-sekolah lain yang merupakan manusia. Namun ternyata mereka berdua ini memiliki ketertarikan yang sama kepada beberapa hal. Obrolan mereka juga nyambung. Gadis ini bernama Nia. Lalu MG mengajak Nia untuk berjalan-jalan di sekitar sekolah mereka. Lalu tiba-tiba datanglah ibunya MG dan sepertinya itu membuat MG terkejut. Dia lalu pergi. Ibu MG mengatakan kepada MG untuk pindah saja dari sekolah ini. Namun MG menolaknya. Dia merasa inilah rumahnya yang bisa menerima semua kekurangannya. Lalu setelahnya Lizzie mengajak Hope untuk melakukan gladi resik, di mana sebenarnya pada proses ini mereka semua sudah dilakukan penilaian oleh para juri. Penelope dengan gayanya saat sekarang ini, dia meyakinkan kalau dialah yang nantinya bakal menjadi pasangannya Josie. Dia juga bersikeras agar Josie membaca surat yang pernah dia berikan. Mereka pun lalu rehearsal berdansa dan Josie mengatakan kalau dia bakal berusaha untuk memenangkan Hope. Karena sesuai dengan keinginan saudarinya, Lizzie sangat ingin Hope untuk menang. Hope yang berdansa dengan Landon sempat membicarakan tentang mantannya Hope, yaitu Raymond. Landon gak percaya aja gitu. Bagaimana mungkin Hope bisa aja menerima kedatangan Raymond yang jelas-jelas dulu Raymond lah yang sudah membunuh ibunya Hope. Padahal Hope sudah berdamai dengan keadaan, dia sudah menerima cerita dia di masa lalu. Namun karena diungkit-ungkit kembali, sepertinya emosi Hope agak sedikit terganggu. Dan itu disadari oleh Lizzie. Dia pun memberitahukan Hope bagaimana caranya untuk mengeluarkan semua unek-uneknya. Dia menyuruh Hope untuk berteriak sekuat-kuatnya. Dari sini kita juga bisa melihat bagaimana besarnya kekuatan Hope. Hope juga merasa baikan dan mungkin dia juga bakal meminta maaf kepada Landon. Nggak taunya Landon juga datang pergi menghampirinya. Landon lah yang duluan meminta maaf. Landon lalu menyadari ada patung aneh yang sebelumnya tidak berada di sana. Dia merasa patung itu mirip dengan ibunya MG. Ternyata memang itu adalah ibunya MG. Siapa yang tega melakukan itu? Tepatnya, siapa yang memiliki kekuatan seperti itu di sekolah mereka? Apa mungkin ada monster lain yang datang ke sekolah ini? Kecuali berkemungkinan Landon sudah bertemu dengan kunci Malibor yang ketiga. Mereka lalu mulai berpikir apakah mungkin ada kedatangan orang-orang luar ke sekolah ini yang menyebabkan semua ini terjadi. MG lalu malah kepikiran dengan Nia.
Sedangkan Landon mencurigai Raymond. Hope lalu malah marah. Ya kali, mana mungkin ada vampir yang memiliki kekuatan untuk mengubah manusia menjadi batu. Landon yang mengikuti Raymond pun menegaskan sebenarnya apa yang ingin diketahui oleh Landon. Kalau seandainya Landon ingin mengetahui tentang hubungan Raymond dengan Hope, ya Raymond memang masih memiliki perasaan kepada Hope, namun semua itu tidak akan menjadi seperti sedia kala. Mereka tidak mungkin akan balikan. Dan sebaliknya, Landon seharusnya lebih mempercayai Hope dan juga perasaannya sendiri. Pada saat sekarang ini, Hope dan Lizzie sedang bersiap-siap. Disinilah Lizzie mengeluarkan sebuah kotak yang di dalamnya terdapat gaun ibunya. Nah, gaun itulah yang nantinya bakal diubah ukurannya agar bisa sesuai dengan ukurannya Hope. Kita lalu beralih kepada Alaric dan MG yang mencari siapa kira-kira pelaku yang mengubah manusia menjadi batu. Berkemungkinan pelakunya adalah sesuatu yang berasal dari cerita mitos, yaitu Medusa. MG malah membela seseorang tersebut. Itu membuat Alaric semakin curiga apakah MG mengetahui sesuatu. Namun ketika Alaric mencari tahu jawabannya, Alaric malah berubah menjadi batu. Ternyata Nia berada di belakang sana. Nia lah yang sebelumnya sudah ditugaskan oleh Agent Clark untuk mencari Landon. Setelahnya Nia juga akan menyihir MG menjadi batu, namun dia gagal. Nggak taunya Nia malah juga takjub. Nggak taunya itu hanyalah pengalihan, lalu MG pun dibuat pingsan. Pada malam harinya, mereka berdua ini yaitu Penelope dan Landon yang dua-duanya sama-sama memiliki perasaan yang gundah. Mereka mabuk-mabuk bersama. Penelope dengan segala kesedihannya dan juga penolakan dirinya dari Josie. Sedangkan Landon, walaupun dia merupakan seorang Phoenix yang kembali dari kematian, namun ternyata di sekolah ini hal seperti itu hanyalah hal biasa. Landon juga mengatakan kalau dia iri dengan mantan pacarnya Hope. Dia juga sudah berbuat jujur sejauh ini karena dia belajar dari Hope untuk berbuat jujur. Mendengar hal tersebut, Penelope pun tertawa dan mengatakan kalau sebenarnya Hope itu bukanlah seseorang yang jujur. Kita beralih ke gedung tempat diadakannya acara dansa pemilihan Putri Mystic Falls. Mulai dari murid-murid sekolah lainnya, lalu setelahnya juga disusul oleh Josie yang didampingi oleh Penelope. Josie mengatakan kalau dia bakal tetap berusaha untuk memenangkan Hope sesuai yang diharapkan oleh Lizzie. Namun hal itu tidak bisa diterima oleh Penelope. Penelope juga ingin agar Josie memenangkan kontes ini. Mereka pun turun dengan sangat anggun dan cantiknya. Dan apa yang ditakutkan oleh Penelope pun akhirnya terjadi. Kejadian itu pun dilihat oleh Lizzie dengan perasaan tersenyum. Seolah Lizzie bisa membaca keadaan, saudari kembarnya ini tidak akan bisa menang. Padahal ya sebenarnya Josie ini bisa saja menang. Penelope yang kecewa, dia pun lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Seandainya saja Josie membaca surat darinya, karena ternyata Penelope mungkin tidak akan lagi lama berada di sekolah ini. Lalu ini adalah Hope, namun kedatangan Landon dengan wajahnya yang kecewa karena sebelumnya dia sudah diberitahukan oleh Penelope tentang apa yang diketahui oleh Hope. Tentang Landon yang sebenarnya sudah bertemu dengan ibunya, karena kejadian pada waktu itu hanya diingat oleh Hope. Landon yang kecewa dengan ketidakjujuran Hope selama ini, akhirnya dia pun memutuskan untuk meninggalkan gedung tersebut. Pada saat sekarang ini juga tinggallah Hope dalam keadaan yang gundah. Lalu tiba-tiba datanglah Raymond untuk menyelamatkan keadaan. Dialah yang mendampingi Hope untuk berdansa pada malam itu. Hope harus bertahan sejauh itu untuk menahan rasa sedih dan tangisannya. Landon yang meninggalkan gedung pesta, dia mengira dia diikuti oleh Hope. Ternyata bukan Hope, melainkan itu adalah Medusa tadi. Namun, Nia mendengar dentuman 3 kali yaitu lonceng. Ternyata itu dilakukan oleh MG. Walaupun sebelumnya MG sudah membunuh Landon, namun ini berarti MG yang sudah menyelamatkan Landon berarti mereka impas dan mereka berdamai kembali. Lalu setelahnya Josie yang kembali ke gedung ini, dia pun protes kepada Lizzie karena Josie sudah membaca surat dari Penelope. Kalau Penelope bakal keluar dari sekolah ini dan ikut pergi bersama orang tuanya. Enggak taunya Lizzie ternyata sudah mengetahui hal tersebut karena orang tua Penelope sudah berbicara dengan ayahnya yaitu Alaric. Josie hanya kecewa karena Lizzie selama ini sudah mengetahui semuanya, malah Lizzie hanya diam saja. Padahal selama ini Josie sudah melakukan semuanya untuk Lizzie, bahkan juga berusaha untuk kalah di kontes ini hanya agar Hope menang sesuai yang diinginkan oleh Lizzie. Raymond yang memiliki kemampuan untuk mendengar walaupun itu dari kejauhan, dia pun mendengar pembicaraan si kembar. Josie mengatakan kalau dia juga ingin memenangkan kontes ini, bahkan dia juga ingin mengenakan gaun milik ibu mereka. Bagaimanakah perasaan Hope nantinya jika mengetahui gaun yang sedang dikenakan oleh Hope itu merupakan gaun pemberian dari ayahnya Hope untuk wanita yang dia cintai? Ya, dulu ayahnya Hope yaitu Klaus Michelson
pernah mencintai Caroline dan memberikan gaun tersebut. Mendengar hal tersebut, Hope pun bersedih terkenang dengan ayahnya. Walaupun pada akhirnya diumumkan pemenang dari Putri Mystic Falls adalah Hope, namun sepertinya Hope masih dalam keadaan yang shock dan teringat dengan ayahnya. Lalu kuatnya perasaan Hope yang dalam keadaan gundah pada saat sekarang ini mempengaruhi keadaan sekitar, dan barang-barang yang berada di sekitar sana mulai bergetar. Kejadian pada saat itu pun dilihat oleh Lizzie yang merasakan mungkin Hope bakal meledak. Lizzie takut kalau seandainya mereka terekspos ke dunia manusia, lalu dia segera memeluk Hope agar semuanya mereda. Setelahnya, Nia yang merupakan seorang Medusa, dia pun mengakui kalau sebenarnya dia disuruh oleh seseorang yang berasal dari Triad Industries. Akhirnya, Nia pun ditahan. Landon yang melaporkan kepada Alaric kalau Hope sudah mengetahui tentang ibunya. Nggak tahunya ternyata Alaric juga mengetahui hal tersebut. Landon yang merasa kalau dirinya ternyata juga dibohongi oleh Alaric. Lalu Landon pun memutuskan untuk pergi sementara waktu. MG juga sekarang sudah berdamai dengan ibunya dan mengatakan kalau dia bakal tetap bersekolah di sini. Ibunya juga mengerti. Setelahnya, Josie yang melihat kepergian Penelope, dia berusaha untuk menghentikannya. Namun Penelope mengatakan kalau dia sudah berusaha untuk bertahan di sekolah ini. Namun Josie memberikan 1000 alasan yang membuat Penelope akhirnya mau meninggalkan sekolah ini. Seolah-olah Penelope benar-benar tidak diberikan lagi harapan. Ya, walaupun pada akhirnya Josie terlihat menyesal dan menyadari tentang perasaannya sendiri. Dengan kekuatan sihirnya, Penelope selama ini sudah menguntit dan mencari tahu apa yang sudah dicatat dan dicari tahu oleh ayah Josie dan Lizzie, yaitu tentang merge atau penggabungan. Suatu saat nanti Josie bakal akan mengerti atas apa yang selama ini sudah dilakukan oleh Penelope. Lalu dengan semua tangisan dan kesedihan ini, akhirnya Penelope memutuskan untuk pergi meninggalkan sekolah Salvatore. Sementara itu, Landon yang pada saat sekarang ini sedang menenangkan diri di luar, tiba-tiba dia disapa oleh ibunya MG yang akan pulang. Nggak taunya ibunya MG ini malah menyetrum Landon. Landon ternyata dibawa ke Malivore. Dan ternyata ibunya MG yaitu Veronica adalah bos utama dari Triad Industries yang dikenal sebagai Mrs. J. Apakah sebenarnya rahasia yang dipendam oleh Landon? Atau adakah rahasia lainnya yang nantinya bakal terkuak tentang siapa Landon sebenarnya? Kita juga bakal dikejutkan kalau ternyata ada hubungan tersendiri antara Landon dengan Agent Clark ini. Juga kita bakal melanjutkan tentang perseteruan antara Josie dan Lizzie, tentang bagaimana terbentuknya Malivore dan terperangkapnya monster-monster di dalam sana, juga tentang keselamatan sekolah Salvatore ke depannya. Dan inilah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video dan channel ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Kita bakal ketemu dengan video terakhir yang nantinya bakal Cici bahas, yaitu episode 15 dan 16 dari season 1 Legacies. Maka dari itu jangan lupa aktifkan loncengnya, karena Cici nggak ingin kalian ketinggalan akhir dari cerita ini. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Bye-bye!